Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini saya akan mengupas ayat-ayat ruqyah mandiri sesuai sunnah dengan tata caranya. Ruqyah mandiri sunnah dapat dilakukan dengan mengamalkan doa ruqyah mandiri sederhana yang telah diajarkan dalam agama Islam. Doa ruqyah mandiri ini mencakup ta'awudz, yaitu berlindung kepada Allah, kemudian basmalah, yaitu bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, membaca ayat-ayat suci Al-Quran juga merupakan bagian penting untuk ruqyah mandiri. Dalam buku berjudul Ruqyah Syariah, Terapi Mandiri Penyakit Hati dan Gangguan Jin karya Sultan Adam, terdapat tambahan praktik ruqyah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melibatkan tiupan dari mulut kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh atau langsung meniupkannya ke tubuh orang yang diruqyah. Praktik ini memiliki efek penyembuhan dan membersihkan energi negatif yang mungkin ada pada tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa ruqyah mandiri dapat dilakukan dengan variasi atau metode yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Rasulullah SAW pernah melaksanakan ruqyah mandiri. Dalam satu riwayat, beliau meruqyah diri sendiri saat hendak tidur dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nabi Muhammad SAW dengan ini memberikan contoh dan petunjuk tentang bagaimana melakukan ruqyah mandiri secara benar. Menurut Ustadz Arif Rahman dalam bukunya yang berjudul Ar-Ruqyah Asyariah, Terapi Gangguan Jin dan Penyakit Hati, dijelaskan tata cara dan doa ruqyah mandiri sesuai dengan sunnah. Ruqyah mandiri adalah suatu pengobatan gangguan jin dan penyakit hati yang dapat dilakukan oleh individu secara mandiri. Dalam Islam, ruqyah adalah sebuah proses yang dilakukan dengan mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa tertentu sebagai sarana untuk mencari perlindungan, penyembuhan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini cara dan doa ruqyah mandiri yang dimaksudkan. Yang ke-1, yaitu berwudu untuk mensucikan jasmani. Sebelum memulai ruqyah mandiri, sangat dianjurkan untuk membersihkan diri dengan berwudu. Wudu merupakan bentuk penyucian jasmani yang diperlukan sebelum melakukan ibadah atau berdoa. Dengan berwudu, kita mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk melaksanakan ruqyah. Yang kedua, yaitu sholat sunnah mutlak sebanyak 2 atau 4 rakaat. Setelah berwudu, disarankan untuk melaksanakan sholat sunat mutlak sebanyak 2 atau 4 rakaat. Salat ini bertujuan untuk memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah dalam melaksanakan ruqyah. Dalam sholat, kita dapat memperkuat ikatan spiritual dengan Allah dan memohon kepadanya agar ruqyah yang kita lakukan mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu mengucapkan ta'awudz, basmalah, beristighfar, dan bersolawat kepada Nabi. Sebelum mulai ruqyah, penting untuk mengucapkan doa ruqyah mandiri dari ta'awudz, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian basmalah, memulai dengan doa menyebut nama Allah yang Maha Agung. Kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan sholawat Nabi, mengirimkan salam dan doa kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dipercaya bisa membuka ruang yang suci dan mengarahkan niat kepada Allah dalam melaksanakan ruqyah. Yang pertama yaitu ta'awudz. Ta'awudz yaitu ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan dan yang Dia ciptakan. Kemudian membaca basmalah, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Basmalah adalah ucapan pembuka yang menyiratkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dengan menyebut nama Allah dan atas izin serta rahmatnya. Kemudian beristighfar. Istighfar yaitu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia yang hidup kekal dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Atau ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beristighfar adalah pengakuan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah serta permohonan ampunan Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yaitu sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Misalkan melafalkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Membaca sholawat adalah bentuk penghormatan dan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah dan teladan bagi umat manusia. Dan yang terakhir memohon kekuatan kepada Allah dalam melaksanakan ruqyah. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca ruqyah mandiri seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dan atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik perlindung, sebaik-baik penolong dan sebaik-baik penolong. Membaca doa ini artinya mengakui bahwa segala kekuatan dan pertolongan sejatinya hanya berasal dari Allah. Langkah selanjutnya adalah melakukan ruqyah dengan membaca doa ruqyah mandiri berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa ayat yang sering dibaca saat meruqyah diri sendiri antara lain surat Al-Fatihah, ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dalam ruqyah kita perlu membaca ayat-ayat ini dengan tajwid yang baik, memperhatikan makna serta tujuan dari pembacaan ruqyah. Ruqyah dilakukan dengan keyakinan bahwa ayat-ayat suci Al-Quran memiliki kekuatan untuk melindungi dan menyembuhkan. Kemudian setelah melakukan ruqyah, kita dapat meniupkan ayat-ayat Al-Quran pada air putih yang disiapkan. Kemudian air putih tersebut dapat diminum. Air ini diyakini memiliki keberkahan dan dapat menjadi sarana penyembuhan dari gangguan jin dan penyakit hati. Dalam mengkonsumsi air tersebut, kita meyakini bahwa kekuatan penyembuhan berasal dari Allah melalui ayat-ayatnya yang kita terapkan pada air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.